saksi melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali pada Sabda pagi hari ini, edisi Rabu 1 November 2023. Dan untuk firman Tuhan yang akan kita baca terdapat dalam kitab Amos 3 pasal 3 ayatnya yang kelima. Dan sebelum itu kita mohon perlindungan, penerangan oleh Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan sembah siang dan malam hari, terpujilah Engkau Tuhan, karena berkat-berkat kasih sayang-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu nyata kami rasakan Tuhan, baik berkat penyertaan, berkat kesehatan, semua itu Tuhan kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Mengawali aktivitas kami hari ini, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan akan berita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, baiklah berita firman-Mu ini akan kami ambil menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amos 3 ayatnya yang kelima, yang berkata demikian. Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkap sesuatu? Sampai sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tema kita pada saat ini yaitu berbuat adil agar terhindar hukuman Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang di abad pertama, mereka mahir menangkap burung. Mereka menggunakan bermacam-macam jenis perangkap. Dan tidak mungkin seekor burung tiba-tiba saja jatuh ke tanah kalau tidak ada apa-apa di atas sana. Jadi tidak mungkin sebuah perangkap atau perangkap burung tiba-tiba tertutup tanpa ada burung yang masuk ke dalamnya. Dalam perburuan, perangkap yang ada untuk menangkap burung atau binatang lainnya, karena jika ada yang kena perangkap atau binatang itu atau burung itu pasti jatuh ke tanah, atau perangkapnya kalau dia berbentuk perangkap akan tertutup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti terperangkap dalam keadaan yang tidak adil, tetapi tidak disadari dan tidak dilegalkan, yaitu suatu keadaan yang mencolok kesenjangan sosial ekonomi di zaman Amos pada saat itu. Banyak orang yang jatuh miskin dan sangat menderita. Ada jurang pemisah yang sangat besar antara si kaya dan si miskin, atau juga antara yang berkuasa dan rakyat jelata, atau kekayaan dan kekuasaan menggumpal hanya pada segelintir orang saja. Dan kenyataannya orang kaya semakin kaya,
orang miskin semakin miskin, orang miskin yang saat itu bukan saja ditindas, melainkan juga mereka dibebani. Seakan-akan keadaan ini bukan menjadi pada saat itu bukan menjadi suatu masalah. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ada orang kaya yang begitu berkelimpahan sehingga tidak bisa lagi dibayangkan hartanya, harta kekayaannya, tidak mau atau tidak tahu taruh di mana. Namun di sisi lain ada rakyat jelata yang juga tidak bisa dibayangkan kemiskinannya. Harta-harta bertumpuk-tumpuk di tangan beberapa orang. Sementara di waktu yang sama terdapat golongan yang tak berpunya, yang jumlahnya semakin lama semakin membesar. Harta-harta bertumpuk-tumpuk di tangan beberapa orang yang saat itu yang terdapat atau digolongkan sebagai golongan orang-orang yang punya kepunyaan, yang jumlahnya juga semakin lama semakin besar. Sementara di pihak lain, kemelaratan pada kalangan buruh bertambah besar, sehingga timbullah kesengsaraan hidup dalam masyarakat. Dan melihat kondisi ini bukan hanya menyangkut masalah sosial ekonomi saja, tetapi juga melainkan juga masalah iman, hubungan manusia dengan Tuhan Allah dan sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan Allah mau mengatakan bahwa pasti akan menghukum umatnya atas pelanggaran-pelanggaran mereka. Kepastian ini pasti ada penyebabnya. Tuhan Allah tidak mungkin menjatuhkan hukuman tanpa ada pelanggaran. Hukuman Tuhan Allah lahir dari kekudusan dan keadilannya. Karena pelanggaran manusia yang jika kita tidak ingin kena hukuman Tuhan Allah, maka dikatakan haruslah kita berbuat baik, berbuat adil, dan memperjuangkan hak-hak orang lemah. Demikian pesan firman Tuhan saat ini. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Kami sudah merenungkan akan sebagian dari berita firman-Mu. Baiklah, berita firman-Mu ini akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan Allah, mampukan kami untuk mendapat atau untuk dapat melihat dan membantu orang yang berkekurangan, orang yang miskin, agar berkat-berkat-Mu selalu ada dan dibagikan dalam kehidupan jemaat dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, demikianlah edisi Sabda Pagi saat ini. Kita akan berjumpa kembali pada edisi yang berikutnya. Shalom, terima kasih, selamat pagi.